어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 Analisis rasio keuangan. Tahukah kamu bagaimana cara menganalisis rasio keuangan? Jika Anda sedang mendalami bidang akuntansi, maka cara menganalisis rasio keuangan adalah hal yang sangat penting untuk diketahui. Analisis ini akan selalu digunakan dalam dunia bisnis, utamanya investasi dan manajemen. Investor biasanya menghitung dan menganalisis rasio keuangan perusahaan untuk melihat besarnya peluang investasi yang akan ditanamkan. Lantas, bagaimana cara menganalisis? Yuk simak selengkapnya di sini. Sebelumnya, apa itu rasio keuangan? Analisis rasio keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengukur keadaan keuangan dalam perusahaan atau bisnis. Cara menganalisis rasio keuangan yaitu dengan memanfaatkan data dari laporan keuangan untuk membuat perbandingan di bidang akuntansi. Analisis laporan keuangan biasanya dilakukan di periode suatu perusahaan dalam 1 tahun. Analisis rasio keuangan ini umumnya dimanfaatkan untuk menentukan strategi pada perencanaan perusahaan atau bisnis di masa mendatang. Selain itu, untuk kebutuhan internal, analisis rasio keuangan juga dapat dimanfaatkan sebagai cara dalam menunjukkan performa suatu perusahaan atau bisnis pada investor. Melalui analisis tersebut, harapannya akan terlihat potensi kelayakan dalam mendapatkan investasi atau dana. Jenis-jenis rasio keuangan. Cara menganalisis rasio keuangan dapat ditentukan dari jenis yang ingin dilihat. Di bawah ini adalah beberapa jenis rasio keuangan. Yang pertama, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengetahui efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva atau kekayaannya. Adapun cara menganalisis rasio keuangan dengan jenis ini sebagai berikut. A. Rasio utang. Cara menghitung rasio utang yaitu membagi jumlah utang dengan jumlah aktiva perusahaan atau bisnis. Perhitungan ini dapat memberikan informasi tentang besarnya aktiva suatu perusahaan atau bisnis untuk melihat beberapa besar jumlah aktiva yang dibiayai oleh utang. Semakin rendah presentasinya, maka semakin baik. Berikut adalah rumusnya. Sama dengan rasio utang sama dengan jumlah utang dibagi jumlah aktiva dikali 100%. B. Rasio utang dengan pendekatan modal. Cara menganalisis rasio keuangan pada jenis ini yaitu membagi jumlah utang dengan jumlah modal. Semakin kecil persentase yang dihasilkan, maka semakin sehat keuangan suatu perusahaan atau bisnis. Hal ini berarti utang yang dimiliki tidak memiliki modal. Berikut rumus perhitungannya. Rasio utang sama dengan jumlah utang dibagi jumlah modal dikali 100%. 2. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah perhitungan yang digunakan untuk melihat kemampuan likuiditas suatu perusahaan. Perhitungannya memperhatikan aktiva lancar dan utang lancar yang dimiliki. Berikut adalah beberapa jenis rasio likuiditas. Yang pertama, rasio lancar. Perhitungan rasio lancar yaitu membagi aktiva lancar dengan utang lancar. Presentasi hasilnya dapat memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan membayar kewajiban lancar dalam jangka waktu yang pendek. Berikut cara menganalisis rasio keuangan pada jenis ini. Rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. B. Rasio kas. Cara menghitung rasio keuangan pada jenis ini yaitu menjumlahkan kas dan aktiva setara kas, lalu membagi hasilnya dengan utang lancar. Jika hasilnya mendekati 100%, maka semakin baik perusahaan atau bisnisnya. Berikut rumus perhitungannya. Rasio kas sama dengan kas tambah aktiva setara kas dibagi utang lancar dikali 100%. C. Rasio cepat. Rasio cepat adalah hasil selisih aktiva lancar dengan persediaan yang kemudian dibagi utang lancar. Presentasinya dapat menunjukkan kesehatan keuangan suatu perusahaan atau bisnis. Semakin mendekati 100%, maka semakin baik. Berikut adalah cara menghitung rasio keuangan pada jenis ini.
Rasio cepat sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar dikali 100%. Yang ketiga ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk melihat produktivitas aktiva-aktiva yang dimiliki dalam perusahaan atau bisnis. Adapun beberapa jenis rasio aktivitas yaitu rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan digunakan untuk mengetahui likuiditas perusahaan. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan, maka semakin baik pengelolaan persediaannya. Berikut cara menghitungnya. Rasio perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan. Yang kedua, rasio perputaran piutang. Rasio perputaran piutang digunakan untuk mengetahui besaran piutang perusahaan atau bisnis. Semakin besar perputaran piutangnya, maka semakin baik bagi keuangan perusahaan. Berikut adalah cara menganalisis rasio keuangan pada jenis ini. Rasio perputaran piutang sama dengan jumlah piutang dibagi rata-rata piutang. Yang ketiga, rasio perputaran aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dengan menggunakan aktiva tetap. Semakin besar rasionya, berarti semakin baik keuangan perusahaan atau bisnis. Cara menghitung rasio keuangan pada jenis ini adalah sebagai berikut. Rasio perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap. Yang keempat, rasio perputaran total aktiva. Cara menghitung rasio ini adalah dengan membandingkan penjualan dengan jumlah atau total aktiva perusahaan. Total aktiva tersebut dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Semakin besar rasionya, maka semakin baik. Berikut cara menghitungnya. Rasio perputaran total aktiva sama dengan penjualan dibagi jumlah aktiva. 4. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas digunakan untuk menghitung laba suatu perusahaan atau bisnis. Perhitungan rasio ini dapat digunakan dalam beberapa jenis berikut. Rasio margin, rasio margin laba kotor. Jenis rasio ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara laba kotor dengan penjualan. Semakin besar hasil rasionya, maka keuangan perusahaan semakin baik. Berikut cara menghitungnya. Rasio margin laba kotor sama dengan laba kotor dibagi penjualan. Yang kedua, rasio margin laba bersih. Rasio jenis ini digunakan untuk melihat kemampuan suatu perusahaan atau bisnis dalam menghasilkan laba tersebut setelah dikurangi semua biaya. Berikut adalah cara perhitungannya. Rasio margin laba bersih sama dengan laba bersih yang sudah dipotong pajak sama dengan penjualan. Rasio margin laba operasi. Rasio ini digunakan untuk menghitung laba yang dihasilkan sebelum terkena pajak dan bunga. Berikut cara menghitungnya. Rasio margin laba operasi sama dengan laba sebelum pajak dan bunga, sama dengan penjualan. Yang keempat, Return of Investment atau ROI. ROI adalah rasio yang dimanfaatkan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap total investasi. Cara mengetahui seperti ini, cara perhitungan seperti di bawah ini. Rasio ROI sama dengan laba setelah dipotong pajak, sama dengan dibagi investasi. Yang kelima, Return on Assets. ROA adalah rasio yang berisi informasi tentang besarnya aset perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Cara menghitung rasio keuangan dengan jenis ini adalah sebagai berikut. Rasio ROA sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi jumlah aset. Tujuan analisis rasio keuangan. Tujuan analisis keuangan adalah membantu memberikan gambaran atau informasi keuangan pada berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan atau bisnis, termasuk juga para investor. Berikut ini adalah beberapa tujuan analisis keuangan. Memberikan informasi tentang kesehatan keuangan, memberikan gambaran performa sumber daya perusahaan, menyajikan data efektivitas operasional manajemen, menunjukkan efektivitas strategi perusahaan atau bisnis, menampilkan data untuk pertimbangan besaran pajak, menjadi bahan referensi dan menjadi bahan evaluasi.